besar bibit TF7 yang di ruang material ya. Nah, di sini ada termometer, ada peralatan salep mata gitu ya. Di meja warna itu ada kayak gedong, yang buat bayi, gedong, termometer, salep mata, hepatitis B. Habis di sana vitamin K sama spuit. Pemeriksaan bayi dulu. Belum. Ini apa? Alkohol swab. Alkohol swab di sana. Ada stetoskop di situ. Ambubek di sana. Ini dekat dengan oksigen. Jadi kalau nanti bayinya tidak menangis, sudah langsung taruh di sini untuk melakukan resusitasi. Ya, jadi enggak nanti nyiapin lagi ya. Resusitasi. Oke, sekarang iya. bagian alat ini Itu waktu itu. ya. Ini ibunya dikasih selimut. Harusnya dikasih. Berarti posisinya yang betul adalah Anda lipat lagi. Ya, dilipat yang baik. Perlu selimut yang baru? Tergantung ya. Boleh. Ini ngelipatnya begini. Ya, nanti Anda lipatnya harus yang bagus ya. Ini Ibu mau mencontohkan aja proses penyusunannya. Pertama ini kan terakhir, ini jadi ganti. Coba sini. Kenapa ngelipatnya begitu? Ngelipatnya begitu. Nah, dilipat aja biasa, dilipat biasa. Balik. Ya. Ini yang baru, kemudian kalau udah selesai kan diselimutin. Berarti kan pakai kain dulu, ya. Kain itu melipatnya Nih ya. Yang kedua berarti apa? Celana dalam ya atau baju nanti. Yang ketiga adalah selimut ya, selimut waslap. Ya, waslap untuk mengelap. Habis itu gedong bayi. Handuk. Jadi kalian urutan nih, selimut dulu, kain, celana dalam, waslap, gedong bayi, handuk, kemudian ini dilipatnya seperti ini, jangan diuel-uel ya. Standar melipat kain, melipat handuk itu seperti ini untuk persalinan. Terus lagi nih handuk good morning belum ada, ambil. Ini dipakai kalau yang tidak pakai jilbab ya, tapi nggak apa-apa, kita sediain. Oke, sudah. Oh ya. Nah,
Ini buat. Berbeda dengan yang tadi yang persiapan. Ya, bisa lihat, bisa nanti begini. Insya Allah. Foto lu. Sebenarnya nanti lebih bagus lagi ada lampu. Ya. Di sini ada lampu buat bayinya, gitu ya. Itu contoh. Oke. Bisa ya? Coba di foto dulu Anda. Jadi nanti jangan sampai Anda ujian tidak punya fitting. Udah sipen aja. Ini buat cuci tangan ya. Itu ini buat DTT, ini buat air klorin. Isinya tuh. Yang bawahnya dulu. 6. Nanti jangan sampai Sebutin dong. Ini udah gue catat ini dah. Ya. Sudah? Udah? Dah. Ya, satu lemari ini kan IGD ya. Bukan settingannya ruang bersalin. Kalau di ruang bersalin itu ada kita Foto. menyiapkan Gua nggak mau tahu, gua mah ini video. ya box untuk penata laksanaan HPD atau hemoroidi postpartum pelaksanaan Udah. eklamsi Ya, HPD ya eklamsi Dek. berat. Kemudian pelaksanaan jadi kalau alat itu udah standby di lemari, jadi kalau tiba-tiba terjadi perdarahan kita langsung ambil. Kalau tiba-tiba terjadi kejang, intinya langsung ambil juga. Jadi kita nggak menyiapkan dari awal. Ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama-tama sebenarnya yang harus Anda cek adalah tanda gejala kala. Apa namanya? Doran, teknus, perjol, vulva. Perjol, vulva. Vulka. Ya. Doran itu dorongan menekan, berarti punya mungkin rasa muskular. Ya. Kemudian perjol. Tekno. Jadi ada dua, data subjektif dan data objektif. Objektif. Ya. Data subjektif itu adalah dorongan menekan dan teknus. Teknus tekanan. Anus. Ya, berarti ibunya mengeluh, pengen mulus dan BAB. Bu, saya pengen BAB. Kalau pada saat Anda mendampingi ibu bersalin, ibu akan selalu bilang pengen BAB, tapi Anda lihat anusnya. Ya, kalian buka gitu ya. Sendiri, Anda lihat anusnya. Nah, tadi ada perjol ya, perineum menonjol, vulva membuka. Kemudian yang selanjutnya adalah di anus ini dia bentuknya nol, bulat, ya. Kalau anus normal dia akan mengkerut begini. Tapi kalau dia sudah bulat seperti ini dan mohon maaf ada BAB-nya, berarti dia kepalanya sudah tidak. Nah, ibu mau tanya, kalau nanti ibunya ada BAB, gimana bicaranya? Enggak apa-apa, nanti bersihin. Terus itu ibunya kemarin BAB, keluar lagi. Enggak apa-apa, itu benar. Ya, Anda bersihkan. Dibersihin. Pakai handscoon. Makanya handscoon itu tidak mutlak cuma 3 pasang, ya 1 toples itu handscoon. Ya. Oke, itu contoh. Tapi di dalam asuhan persalinan normal kita tidak mempraktekkan bagaimana caranya membersihkan BAB. Ya. Bu, nanti nya gimana ya? Kamu ambil pakai kasa, dibuang ke plastik yang oh ya ini belum dijelaskan mana plastik yang kuning. Tempat sampah kuning mana? Itu yang kebuka. Kuning nggak ada. Kuning. Ada satu lagi. Plastik Ini kuning. tempat sampah. Plastik Ini kuning ada yang satu gede. box. Mana? Yang Ini plastik tempat sampah kuning. Oh, Iya itu kan. Bukan. medis infeksi Itu harusnya nggak itu terisi kuning dengan gede. ini. Ada di situ.
gambarannya jelas ya. Di room 1 Nggak cerita-cerita dan sebagainya. Ya, Anda harus tahu fungsinya. Mana tempat sampah yang hitam, merah, dan kuning? Apa bedanya? Ini harus ada nih kalau kalian mau visit tempat sampah ya. Meskipun bentuknya nggak harus terbuka ya, bisa pakai itu, tapi di dalamnya itu sudah ada. Nadia N-nya kecil. Hitam. Bahkan sekarang yang terbaru ada harus punya freezer. Ya, buat apa mau freezer? Freezer itu Buat obat. kalau dulu kita membuang apa? Membuang ini kan nanti berdarah-darah nih. Darah banyak sekali. Kadang kita kasih ke keluarga ini. Ya, itu pasti dibuangnya kalau sekali. Pas sampahnya buang umum pasti jarang, tapi biasanya dibuang. Nah, itu yang mencemari lingkungan, terus menimbulkan infeksi. Jadi kalau kalian nanti mau buka praktek, harus minimal harus punya freezer. Kalau di rumah sakit kan dia harus punya IPAL, ya, saluran pembuangan dan pemusnahan limbah medis, ya. Jadi segala macamnya tuh yang darah-darah lah, yang jarum suntik loh. Jadi limbah medis itu ada beberapa jenis, ya. Jadi cara pemusnahannya itu termasuk saluran Masukin ke YouTube ini pembuangan. Jadi yang kita masukin apapun, entah itu feses, entah itu urin, entah itu darah, yang keluar itu bukan bentuknya curah, tapi sudah diolah sehingga mungkin bentuknya ya air biasa atau apalah, ya. Itu orang-orang wrestling. Tapi nanti kalau Anda mau punya rumah sakit atau mau punya klinik harus memikirkan limbah Anda, ya. Tadi yang ini yang kita buat apa? buat plus. Apa? Anda diminta buku Maya untuk punya buku apa ya? Nah, oke, nanti mudah-mudahan di lemari itu ada, jadi Anda fotokopi ya. Tapi itu sih fotokopi, karena kalau beli Anda harus ikut pelatihannya. Pelatihannya itu 3,5 juta ya. Oke, yang hitam itu untuk kain basah ya, entah itu baju ibu, handuk dan segala macamnya. Kalau yang kuning untuk Siul. nah itu handstone yang kena ketuban, darah dan sebagainya, BAB dan sebagainya itu di situ. Kemudian yang merah Pakaian yang kering ya, apapun itu ya sampah, entah itu ini plastik plastik dan sebagainya. Oke, nah kita setelah tahu tanda gejalanya, kemudian kita perkenalkan diri. Misalnya Bu Lesti, izin saya akan membantu persalinan ibu ya. Saat ini sekarang ibu sudah mulai surplus. Saya siapkan dulu untuk peralatannya. Anda buka ini secara steril ya. Ini tutupnya buka seperti ini, kemudian ya. Oke, ini dibuang tempat sampah merah. Kemudian Anda patahkan oksitosin. Ya, ini boleh ditutup dulu. Patahkan. Nanti Anda pada saat ujian Anda bawa satu-satu. Atau pada saat praktek sama ibu Anda harus belajar mematahkan ini tanpa harus melukai jari. Ya. Bu, boleh pakai kasa? Boleh, silahkan. Berarti harus ada kasa di sini. Ya. Oke, sudah dipatahkan. Kemudian kita memakai APD ya. Sebenarnya kalau sekarang itu pakainya gaun, terus ada celemek yang sekali pakai, tidak pakai ini ya. Cuman nanti deh kapan-kapan itu pengajuan keluar. Kemudian pakai masker, harusnya enaknya kalian pakai masker yang panjang supaya bisa dikalungin ya. Karena ini posisinya ibu lagi ngajar, jadi ibu nggak bisa pakai masker. Kemudian menyelipkan handuk untuk warning di sini. Jadi ini adalah untuk mengeringkan tangan Anda, karena kita akan selalu berhubungan dengan cuci tangan, air, segala macamnya, darah dan ketuban. Oke,
lagi. Kita pakai handscoop satu tangan terlebih dahulu, ya, yang kanan. Kemudian Anda ambil, ya. Bu, boleh pakai cincin nggak? Nggak boleh ya. Ini karena cincin itu aja. Kalau ibu nolong kantus, ya pakai. Yang penting nggak boleh robek ya. Ini taruh di safety box. Kita pastikan tidak ada udara, dikebawahin dulu, kemudian didorong sampai 1 cc. Kemudian kita masukkan dengan teknik satu tangan ya, seperti ini. Jangan sampai Anda pakai begini, karena kemarin ada juga kakaknya yang tingkat 3 terkena jarum pada saat ibunya berdiagnosa kanker cervix. Hati-hati. Kemudian dikeluarkan apanya Bu, setengah koker, keluarkan di sini ya. Karena kalau kita tahu dia ketubannya belum pecah ya harus dikeluarin. Oke. Sudah, deketin ya. Kemudian kita taruh untuk periksa darah. Taruh di sini, nempel ya. Setelah itu kita baru pakai kanan ke. Apakah ibu pegang macam-macam? Enggak ya. Jadi sudah steril. Why not a man? Ibu maaf ya, saya bersihkan dulu bagian vulva vaginanya. Why? Bagi akses loh. Si Dea. Dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf ya Bu, labio mayor kiri, labio mayor kanan, labio minor kiri, labio minor kanan, dari klitoris ke perineum, perineum ke anus. Itu sudah. Ya. Oke, maaf ya Bu, sekarang saya lakukan periksa dalam. Masukkan tangan secara obstetrik. Ya, jari tangan buka seperti ini. Masukkan jari telunjuk. Oke, tangannya pindah. Anda harus hafal apa yang diperiksa di sini. Jangan diperiksa penurunan, ketuban. Tidak. Dari pertama dulu apa? Dinding vagina. Ya, catat. Ya, dinding vagina kita cek ke atas ke bawah, nggak ada benjolan atau kista. Kemudian masuk lagi ke porsio. Ya, porsionya tidak teraba karena ini harusnya kala 2 ya. Karena kalau kala 1 Anda harusnya belajar pemeriksaan dalam. Di situ ada fase di mana Anda harus mengerti kalau pembukaannya satu bagaimana, pembukaannya 2 bagaimana, pembukaannya 3 bagaimana. Karena ibu sudah di kala 2 berarti ini pembukaannya lengkap. Jadi porsionya tidak teraba. Jadi itu yang pertama adalah dinding vagina, yang kedua porsio, yang ketiga ketuban. Ya, ketuban belum pecah, masih utuh, berarti kita bisa meraba di dalam itu seperti balon terisi air. Yang ketiga ketuban, yang keempat adalah penurunan atau presentasi. Ya, sebenarnya pada pemula itu agak sulit menilai presentasi kepala poli. Ya, Bu, emang ada presentasi bukan kepala? Ya, kalau presentasi kepala denominatornya adalah nggak tahu. Kalian belajar apa? Alat 1. Denominatornya adalah ubun-ubun kecil yang bentuknya segitiga. Ini ubun-ubun kecil di sini ya. Punten, ini bukan ibu mau ini kalian harus ditunjukin ubun-ubun kecil di sini. Ini namanya presentasi kepala. Bu, kalau
terabanya ubun-ubun besar gimana? Dia memang bisa jadi presentasi kepala, tapi dia tidak bisa dilahirkan. Bu, kalau yang teraba dahi gimana? Ya sama, dia presentasi kepala tapi tidak bisa dilahirkan. Kalau sudah teraba ubun-ubun besar, ada dahinya, ya sudah rujuk, nggak bisa ditolong secara normal. Ya, Bu, tandanya ubun-ubun besar apa? Kan kita nggak bisa lihat. Apa tandanya ubun-ubun besar? Hah? Apa? Kalau ini kan tadi kata ibu segi ya. Kalau ini ubun-ubun besar? Belah ketupat. Harusnya Anda belajar itu di mekanisme persalinan. Itu harus hafal, harus tahu, harus paham. Ya, jadi kita cek, oh teraba ubun-ubun kecil. Posisinya bisa kiri depan, kiri belakang, kiri depan, kanan depan. Tidak boleh ada di belakang. Depan itu di atas ya, belakang itu di bawah. Terus setelah presentasi penurunan ini di HOTS berapa? Ya, biasanya kalau sudah kala 2 minimal itu HOTS 13 itu baru bisa kita pilih. Kalau HOTS 1 jangan dipimpin dulu, biarkan kepala turun. Ya, HOTS 1 masih tinggi, HOTS 2 masih tinggi. Anda ngerti bidang HOTS? Ada di mata kuliah ibu anatomi fisiologi. Lupa? Nanti dicek lagi PPT ibu, semoga masih ada ya. Oke, sudah tahu penurunannya, kita cek molase. Apa itu molase? Itu apa tadi kita? Ya, posisi dari Iya, tumpang tindih kepala. ada tumpang tindih atau Tidak ada tumpang tindih atau tidak? dari ibu saat anatomi fisiologi. Ya, jadi ada berapa tuh? Dinding vagina, porsio, ketuban, pembukaan, presentasi, kepala, posisi, penurunan, molase. Ada 8 yang harus Anda hafal. Ya, oke, kita sudah pastikan bahwa tidak ada kelainan pada saat pemeriksaan dalam ini. Kita ambil setengah ya, karena ketubannya belum pecah dan sudah lengkap pembukaannya. Kita masukkan dengan posisi yang tajam di dalam, kita susuri sepanjang jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian setelah sampai di kepala kita balikan, kita pegang fundusnya. Ya, Bu, kenapa pegang fundus? Tangan kiri kita menilai kontraksi. Kalau kontraksinya besar, dia lagi keras, ya jangan Anda colek, nyemprot keluar. Anda bisa kena mukanya, bajunya bisa basah. Jadi kita torehkan ketika hisnya, kontraksinya itu sudah mulai menurun, ya ada di lembah sini. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali, nanti selaput ketubannya nempel dengan kepala, jadi susah. Tapi kalau ada kontraksi, dia ada sedikit air yang mengisi air ketuban. Jadi kita bisa menorehkan sedikit aja, ya, sampai kita tahu oh ini udah bolong gitu ya, udah ditoreh. Kita coba lebarkan dulu. Kalau sudah ada airnya kan mengalir nih, ya. Kita taruh airnya mengalir ke sini, kita nilai airnya, air ketubannya apakah jernih, apakah putih keruh, ataukah hijau, ataukah kehitaman atau kemerahan. Ya, baunya dicek, baunya khas atau bau busuk. Kalau bau busuk gimana Bu? Berarti sempat infeksi pada saat kehamilannya. Ya, kemudian jumlahnya dicek, yang keluar berapa? Apakah ada 100 cc atau lebih banyak, misalnya 200 atau 300 cc. Sudah selesai, kita pastikan kepalanya turun dengan baik, tidak ada bagian-bagian kecil janin. Bagian apa Bu yang kecil? Tangan. Itu kalau tangan turun ada di sini itu nggak jadi lahir. Ya. Posisi tangan bayi itu di sini. Ya. Ketika airnya kita pecahkan, bisa jadi dia ikut set itu, udah nggak bisa lahir. Apalagi Bu, kaki.
ya. Apalagi Bu, tali pusat. Ya, tali pusat itu kan ngambang tuh dia. Kalau airnya udah mulai turun, berarti bisa juga dia ikut aliran tersebut. Tiba-tiba tali pusat di sini ke kepala bayi, udah nggak bisa lagi. Anda harus setuju. Kenapa Bu? Ya, nanti dia menghalangi proses persalinan, ya dia bisa meninggal bayinya karena tergencet oksigen. Bayi dapat oksigen bukan dari paru-paru, tapi dari rasa yang dialirkan melalui tali pusat. Itu ya. Oke, sudah kita pastikan aman. Ibunya bisa nanti kalau mengedan dan melahirkan, kita lepaskan atau keluarkan tangan. Cuci tangan, ini kan basah nih. Cuci tangan di air mengalir, cuci tangan di air ITT, dilepaskan secara berbaris. Nah, nanti pada saat kalian ujian ada cuci tangan beneran. Ya, ini karena ibu simulasi supaya nanti ini bisa dipakai lagi. Ya, ini direndam di sini, tapi ibu taruh di sini dulu. Oke. Setelah itu Anda rapikan. Ya, ini dikembalikan. Ini yang kapas DTT taruh di tempat sampah, ya. Ini boleh sekarang. Kemudian ini ditaruh kembali, ya. Kemudian Anda cek DJJ. Maaf ya Bu, kita cek dulu. Tangan kiri pegang tangan nadi ibu, tangan di nadi ibu, kemudian tangan kanan cek di puntung maksimum. Ya, mau melihat ibu atau ke arah kaki monggo, tidak ada prinsip yang penting, tapi itu lebih kepada etika dan menjaga proses kenyamanan ibu. Tapi ibu lebih suka melihat ke kaki, gitu ya. Oke, kita cek, kita cari, kita hitung masih aman, tidak ada jeda dalam bunyi jantungnya, berarti oke. Kemudian ibu kita jelaskan, ya. Sekarang ibu sudah boleh memerang. Tadi kan sudah diajarkan ya Bu, pada saat memerang ibu buka kakinya lebar-lebar, boleh dirangkul tangannya ya ke dalam paha atau kakinya ada di tumit sini, ya, buka. Kita peragangan. Nah, nanti kalau ada mulusnya di sini rasa sakit, ibu bangun ya. Sini coba satu orang. Siapa? Asisten. Jadi aku kok pakai ini. Ya udah, yang pakai celana. Siapa? Yang pakai celana. Ya, nanti ke video sama mereka. Dina Ya Bu, ayo Bu, ya. Nanti kalau ngeden, ya tunggu sampai mulusnya ada di atas perut ya. Kemudian nanti kepalanya bangun. Kalau bisa agak tunduk ya, tarik nafas. Seperti itu. Ya. Ini begini ya. Gitu. Nah, nanti lihat ya. Oke, sudah begitu. Nanti ibu kalau capek harus istirahat dulu ya, jangan malah dipaksain, nanti malah nggak kuat. Bapak nanti kalau ibunya capek kasih minum ya. Jadi Anda harus mengedukasi ibunya mempersiapkan persalinan, termasuk juga suami. Ya, ibu boleh ngeden Bu, ayo Bu, belajar Bu, ya. Gitu. Ya, sekarang saya pasang ini ya. Bokongnya diangkat. Ya. Taruh parkusannya di sini, mangkoknya di situ.
Pintar, ayo. Pintar, terus, tarik nafas, terus. Suara mendek. Oke, ya. Balik amat. Balik. Ngajarin dulu. Ketika ibunya istirahat, kita harus mengecek keadaan janinnya masih baik atau tidak. Sebentar ya Bu ya. Nah, kalau Anda punya asisten boleh pakai dokter. Ya. Oke, masih aman ya Bu? Dedeknya. Yuk, lanjut lagi ya Bu. Ntar dulu, kita cek lagi. Oh iya, ini mukanya. Nah, kita puterin. Coba. Nah. Yuk, badan Bu. Pintar, terus. Ya. Oke. Tiup. Oh ya. Oke, sudah ya. Jadi sebenarnya kalian nggak usah pakai kasar. Tadi kan Anda pakai kasar. Sebenarnya dengan kain ini aja sudah membantu mengawatinya. Oh iya. Ya. Jadi ingat, tangan kanan ada di perineum, tangan kiri ada di klitoris untuk membantu mengendalikan kepala. Jadi dia tidak berat, tapi nggak semudah itu ya. Setelah kepala bayi lahir, pindah posisi. Tangan kiri ada di muka, tangan kanan cek lilitan tali pusat. Ya, kalau misalnya tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada longgar kita lepaskan. Kalau ada kencang kita klem, kemudian digunting. Ya, oke, kita tunggu putaran paksi keluar. Oke, putaran paksi di sini. Kita lakukan perasa biparietal. Tangan kiri masih di bawah, tangan kanan ada di atas. Tarik curam ke bawah sampai bahu depan lahir. Kemudian tarik ke atas sampai bahu Bawah lahir. belakang lahir, atau ya bahu depan, bahu belakang. Di bawah boleh. Kemudian sanggah, ini sanggahnya taruh di sini, kemudian susun. Kemudian lahirlah berturut-turut, dahi, muka, bahu, hidung, kepala dan sebagainya. Ketinggalan. Maaf ya, seharusnya tadi setelah menyelesaikan ini semua Anda pasang dulu ini. Sorry. Masukin lagi, Ben. Masukin lagi boleh, masukin lagi ya. Supaya ada replay. Tadi habis apa Bu? Mas? Mau serius, ya mau ngerjain aja. Jadi setelah Anda pasang ini ya, pasang underpad, mendekatkan alat partus, mangkok, Anda pasang handuk, kemudian pasang bedong. Ya. Oke, maaf Kak, sebelah sini. Ya. Oke, ya. Tadi sudah diingatkan ya cara ngomongnya seperti itu, ayo Bu. Kemudian kalau dia ngedenya bagus berarti kepala bayinya maju, kalian puji. Kemudian ini tetap Anda tangan kanan di bawah gitu ya, tangan kiri di atas. Kalau berhenti Anda cek DJJ. Oke, yuk lanjut lagi Bu, badan Bu, ayo kita terus sambung ya. Oke, ya. Udah tiup Bu ya, ganti tangan posisinya, kita cek ya. Anda kalau memudahkan pada saat ujian kita cek tali pusat atau tidak ada lilitan tali pusat. Jangan nanti kalau ada kita lepaskan, kalau ada lebih kencang kita klem. Ya. Kemudian kita tunggu putaran paksi luar. Ya. Tapi kita nggak boleh begini, ini bantuin aja. Kemudian kita melakukan perasa biparietal, tarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan, tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang, sanggah, kemudian susu. Ya, kemudian lahirlah berturut-turut dahi, muka, dada sampai tali pusat bayi. Kita nilai menangis kuat, gerakan aktif, kulit kemerahan misalnya. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Wah, selamat ya Bu ya. Jenis kelaminnya laki-laki sambil gelap begini. Kemudian ganti handuk yang basah dengan bedong. Dia biarkan dulu di sini. Ini taruh di tempat sampah. Oke. Ini ditaruh di sini. Kita cek ada tidak janin ke
Dua. Tidak ada, Anda masukkan Oksitosin. maaf ya Bu ya, disuntik sebentar ya. Aspirasi pastikan tidak masuk ke pembuluh darah. Ya. Ini masuk ke alat 3 ya. Tadi salah satunya adalah manajemen aktif tenang. Ini udah masuk ke kala 3. Udah dikasih oksitosin. Itu kita melakukan pemotongan besar. Kita Iya atau tidak, terus habis itu suntik oksitosin. chirurgis 3 cm tadi gimana ya, mau deket sini 3 cm dari pusat bayi. 3 cm itu sekitar sini ya. Kemudian yang satu jaraknya 2 cm. Ini diurut dulu sedikit ya. Nah, kemudian kita guntingnya begini, melindungi kulit bayi dari benda tajam. Anggaplah sudah digunting ya, jadi yang ini di sini. Nah, kemudian kita lakukan pendekatan tali pusat. Udah seneng Bu, anaknya lahir. Alhamdulillah Pak, nasi siap-siap ya diajarin ya. Itu namanya Erul ya. Ini boleh sampai Anda memastikan tidak kendor, tidak lepas, karena tiap ini beda-beda ya. Tali pusat ada yang kecil, ada yang besar sekali, ada yang keras, ada yang lunak, jadi tergantung. Tapi ibu menganjurkan minimal 3 kali ikatan, dan itu dipastikan tidak terlalu dekat ke sini ya putungnya, karena kalau terlalu dekat juga sering lepas. Harus tengah-tengah antara ujung yang sudah dipotong dengan tali dengan pusat yang baru. Ya, setelah selesai, ini kembali lagi tangannya jangan sampai di apa namanya, jadi biarkan dia seperti ini. Ibu sekarang tolong di atas dulu biar bayinya mencari susu ibunya ya. Nah, kalau bisa ini kasih ya, kita bereskan. Ini ada di sama pisang. Kemudian kita melakukan tadi sudah ya manajemen aktif skala 3. Kita yang pertama suntikan oksitosin, yang kedua adalah peregangan tali pusat terkendali. Nah, tadi kalau menurut kamu kan harus di naik ke atas dan ke bawah, padahal enggak. Ini harus cuma ditarik aja. Oh, sudah ada panjang ya. Sudah bukan panjang, apa namanya, bertambah panjang. Berarti itu kan tanda-tanda pelepasan plasenta. Kalau terlalu panjang, Anda boleh memajukan 5-6 cm. Nah, di luar dari apa yang kita lakukan ini, tindakan APN, ada praktik-praktik lain yang dilakukan sesuai dengan budaya dan pemahaman bidangnya itu sendiri ya. Yang pertama, sebenarnya kita nggak perlu memotong tali pusat. Jadi ketika bayi lahir, ya udah kita tunggu sampai plasentanya lahir, tidak perlu dipotong. Yang kedua, memotong tali pusat ketika ini sudah tidak berdenyut, kita raba dulu. Tapi itu memang membuat waktu menolong persalinan bertambah lama, gitu ya. Nah, ini ibu ajarkan yang umum, berarti kan kita 2 menit setelah bayi lahir kita potong. Kemudian tadi teknik dorsokranial itu adalah menekan uterus di atas simfisis pubis ke bawah ke atas. Ya, posisi menekannya supaya si uterus yang di dalam ini tidak turun ke bawah, tidak kebalik. Ya, jadi jangan sampai ini kan uterus, jangan sampai dia kebalik begini ke atas atau dia sendiri turun. Jadi kita menekan ini ya ke bawah ke atas ke arah sana. Ya, sambil kita melakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali. Yang bisa kita lakukan adalah ngecek, kita tarik, oh bertambah panjang, oke, sudah mau lahir, majukan lagi. Aduh, udah biarin.
Sudah nggak usah diulang. Sudah. Nah, ketika kan plasenta itu paling cepat itu lahir sekitar 10 menit. Ya, ketika sudah 8 menit kita cek, oke dia sudah mulai turun, baru kita tarik ke bawah, ya boleh ke atas. Tidak begini-begini, tapi kita mengikuti sumbu karus. Cek lagi di PPT ibu, ya. Oke, sudah lahir. Jadi kita boleh melepaskan tangan kita dari dorsokranial, kita tangkap plasenta, kemudian kita buka. Nah, ketika selaput ini panjang, silahkan Anda bisa menggunakan lem ini untuk membantu. Taruhlah di mangkok. Kemudian kita lakukan langkah manajemen aktif yang ketiga, yaitu massage humidus selama selama 15 detik. 15 detik. Ya, jadi kalian nanti kalau praktek itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ya supaya ibunya juga tahu supaya merangsang kontraksi. Oke, sudah kita cek kontraksinya bagus. Kita lakukan pengecekan kelengkapan plasenta. Yang pertama adalah kita cek bagian kotiledon maternal terlebih dahulu. Nih sudah masuk kala 4. Ya. Kita Udah cek mau masuk kala menggunakan 4. kasa. Ya, seperti ini. Kalau kasanya bersih, tidak ada darah, berarti tidak ada yang ketinggalan. Tapi kelihatan sih, misalnya ada cowel gitu ya, ketinggalan di dalam, itu kelihatan di sini rembes gitu. Ya. Kemudian kita cek kotiledon fetal. Ya. Maternal sama fetal. Lihat lagi di buku anatomi fisiologinya, sama tidak ada. Kita cek ketebalan, ya agak ditusuk begini, nanti ada darahnya di sini, sekitar 2,5 cm. Kita cek diameternya, ya ini tangan ibu dari jempol ke kelingking 17 cm. Kalau segini berarti perkiraan ibu antara 14 sampai 15 cm. Ya. Kemudian panjang tali pusat dan insersi. Insersinya berarti kalau di sini adalah nggak tahu, lupa tuh anatomi. Pokoknya besok harus dilihat lagi itu ya. Insersinya sentralis, lateralis, marginalis, dan filamentosa. Ya, kalian lihat lagi. Kemudian kita cek panjangnya. Oh, ini 1 kali nih, 17. Ini berarti 34. Ya. Ini lagi berarti tambah 17 berapa? 51. 51 tambah 1 cm berarti 52 cm. Ini taruh di air klorin ya. Ininya ditimbang nanti beratnya berapa. Ya. Sudah selesai. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek laserasi jalan seperti ini ya. Pakai kasa digulung, kita cek bagian atas apakah ada robekan atau tidak, kanan kiri bagian bawah. Ada juga mungkin bidan yang mengatakan bagian bawah aja dulu. Boleh sih, silahkan. Yang penting semua kecek. Ada laserasi, ada robekan atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita bisa bersihkan. Pada beberapa kenyataan di luar sana ada yang sampai mengeluarkan bekuan darah. Ya, ada yang sampai tangannya masuk begini, ngeluarin bekuan darah seperti itu tidak perlu dilakukan. Karena itu menimbulkan 1 rasa nyeri, 2 bisa infeksi pada ibu. Biarkan nanti bekuan darahnya keluar sendiri. Dia otomatis. Itu ya. Setelah selesai kita cuci tangan di air klorin, air GTT lepas secara berbalik di air klorin ya, kembali lagi. Kemudian kita lakukan cek. Bu, itu dedenya sudah ke puting, sudah menemukan puting belum? Oke, kita cek tanda-tanda vital hidupnya. Ya, tadi mana itu? Ibu demam nggak, Bu? Pusing nggak?
bayinya lucu sekali ya Bu. Disusuin boleh kok disusuin ya. Disusuinnya panjang banget. Kita pakai handscoon. Nah, kalau pakai handscoon ini Anda boleh pegang segala macam ya. Oke, kita ambil wastafel, kita lakukan apa namanya? Pengelapan dulu dengan air DTT bagian perut ya. Bagian perut ke bawah ya, paha gitu ya. Daerah ini seperti ini. Oke, kita pilihkan lagi. Sekarang ibunya miring ke kanan. Nah, maaf ya Bu, ini di atas, ini, kemudian ini di lutut. Jangan dipakai ini buat ibunya. Sekarang taruh di sini. Yang ini, ya, yang ini air klorin silang di sini. Nah, kemudian ini sebenarnya nggak boleh, masih ada satu lagi air DTT khusus buat alat ya, air DTT kita lap. Ya, oke. Tadi ibu sekarang ke miring ke kiri ya. Nah, oke. Ini air klorin dulu, air DTT, tapi jangan menjadi satu ya. Nah, kemudian ini masuk di sini boleh, silakan. Ini dirapikan dulu ke bawah. Ini dilipatnya seperti ini supaya darahnya tidak keluar. Ya, jangan kalian melipatnya dari atas ke bawah, kan darahnya ke bawah. Masukkan di tempat sampah infeksi ya. Kemudian yang buat ibunya air DTT belum Bu, belum selesai ya Bu ya. Ini masih air DTT. Kalau misalnya ini, nah, oke, bentar ya Bu, ini taruh di sini. Yuk ibu boleh ke sini pakai pembalut, pakai celana dulu ya Bu. Nah, dimasukkan ya. Sudah. Ibu bisa ngangkat sebentar bokongnya. Nah, gitu ya. Yuk, taruh bokongnya. Sip, jangan dulu. Ini, nah, sudah. Kita ini. Tuh kan kalau kalian ngelipetnya pas itu nggak usah dibuka lagi. Nah, ini kan panjang ya kakinya ya. Oke, nanti ibu kalau darahnya banyak, coba tangannya mana? Sini. Tangannya. Ya, tangan yang kanan. Nih, pegang nih. Nih, perut ibu ya. Keras ya. Nanti kalau darahnya banyak, cek perut ibunya. Kalau darahnya banyak berarti ini lembek. Ibu harus putar-putar seperti ini. Nih, cara mengajarkan massase terus. Berapa banyak Bu? Sampai nanti keras. Bolehlah 15 kali. Ya, kalau sudah keras ya sudah nggak apa-apa. Ya, biasanya kalau darahnya keluar lagi nih. Jadi dia darahnya itu seperti menstruasi, kadang keluar, nanti berhenti, dan keluar lagi, gitu ya Bu ya. Tapi yang perlu dicek adalah kalau ibu tiba-tiba pusing, bilang sama bapak biar bapak. Gitu ya. Jadi kalau darah ibu terlalu banyak keluar, itu biasanya mempengaruhi ke pusing. Ya, oke, udah. Sudah seperti itu. Ibu istirahat dulu ya. Sini dedeknya sebentar. Saya cuci tangan dulu. Cuci tangan di air klorin, air DTT ya. Ganti handscoonnya, masuk di air klorin. Sekarang saya mau Pak, ibunya kasih makan ya Pak, atau kasih duit ya. Kasih saya. Nah, sini Bu, bayinya ya. Alhamdulillah sudah lahir dengan baik ya. Kemudian ditaruh di sini. Sini
ini kita cek ya, kita cek secara cepat saja karena kalau gini, pada saat bayi baru lahir kita cek secara cepat saja secara keseluruhan karena kalau mau detail nanti 2 jam ya, mulai dari lingkar kepala dan sebagainya kita pastikan tidak ada cacat ya dari kepala, ini nanti diukur, kemudian mata, telinga, hidung, mulut, leher, tangan dihitung jarinya pas 5, ini dadanya. Kita cek nafasnya, denyut jantungnya, oke aman, terus sudah. Kemudian kita lakukan perawatan tali pusat ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Terserah Anda mau ikat boleh, tapi kalau ibu lebih sering diselip-selipin seperti ini ya. Kita lihat kaki, jari kaki, hitung, oke. Kita cek laki-laki itu berarti ada testisnya 2 sudah turun, kemudian penisnya 3 cm, ada lubang uretra, kemudian ada lubang anus, tapi untuk pengecekan anus kita tunggu sampai 24 jam gitu ya. Kemudian kita berikan salep mata ya, set gitu ya. Kemudian kita patahkan ini vitamin K. Ini vitamin K pitomenadion. Jadi kalau 2 mg dia perlu mendapatkan setengah mili ya, 0,5. Oke, sini sudah kita keluarkan ya, berarti 0,5. Oke, tidak ada udara ya. Kemudian Dede maaf ya, ini paha kiri. Nah, sini. Ya. Suntik 90 derajat ya. Maaf ya, Dek. Mana nih? Nah, ini. Harusnya sebenarnya ada ini, ada yang tempelan itu ya. Oke, sudah. Ini nanti taruh di. Oke, kemudian nanti 1 jam Anda berikan hepatitis B ya. Kita udang dulu ya. Seperti ini, kemudian begini. Kalian belajar asuhan neonatus juga kan? Belum. Oh belum, baru nifas. Iya. Ini terlalu kecil ya. Nah, kita sampaikan kepada ibu. Habis itu kita timbang, kita ukur berat badan ya. Ibu tadi ini dedeknya sudah ditimbang, beratnya 3000 gram, panjang badannya 48 cm ya. Nanti 1 jam akan saya imunisasi ya, disusuin dulu. Nah, sudah begitu kita beres-beres ya. Kemudian kita rapikan. Ini semua peralatan harus ditaruh di air klorin ya. Tapi ini kan mau buat Anda praktek lagi. Silahkan dikumpulkan lagi ya. Anggaplah ini nanti Anda mulai lagi. Kalau tadi kita maaf ya deh ya. Nah, kalau tadi sudah disuntik di sini, sekarang
alat. Ini mau imunisasi setelah berapa jam? Tadi berapa jam? 1 jam mau nunggu imunisasi hepatitis. Nanti ini dimasukin lagi ya. Anda dorong dulu ke dalam. Nah, seperti ini baru bisa keluar. Tapi kalau Anda nggak dorong begini, mau Anda pencet berapapun nggak akan keluar ya. Nah, kemudian maaf ya dek ya. Nih, kemudian ini jangan dipencet ya mbak, ini soalnya ada vaksinnya. Tusuk sama ya 90 derajat, terus dipencet sampai habis ya. Ini jangan dipencet ya, nanti kalian kena hepatitis nanti. Kan ini kan virus aktif ya di dalam ya. Kemudian kembali lagi. Ini harusnya gini ya, sebentar. Itu contohkan cara memegang itu terlalu pendek. Ya. Berarti kalau begitu segini aja. Kan ada yang sampai segini ya. Ini dong ya. Ini bayinya terlalu enteng, jadi enggak. Ini masuk begini. Ini silahkan diikat boleh. Ya, nanti ini dikasih Shopee. Baik ibu, alhamdulillah si Dede sudah lengkap perawatannya. Monggo ibu nanti kalau ibu pusing, mual muntah atau demam, kabari nanti kasih tahu suaminya biar ke saya supaya saya periksa lebih lanjut. Sekarang ibu harus istirahat, coba susuin dedeknya, sama kalau ada makanan minuman dimakan ya. Oke, saya izinkan dulu ya. Terima kasih. Kita cuci tangan di air klorin, air BTT, kita dekontaminasi tadi dengan waslap yang air klorin ya, dilap ya. Kemudian kita balik, direndam secara terbalik, kemudian kita lepaskan. Ini taruh di tempat sampah hitam. Kemudian ini dilepas. Coba bisa nggak? Nggak bisa ya. Kemudian selanjutnya kita cuci tangan di itulah itulah tanda kalian sudah selesai melakukan asuhan persalinan ya, dari kala 2 sampai kala 3 dan kala 4. Bu, kalau jenisnya kayak gini, ini digantung dulu nanti sambil dicuci ya. Tapi kalau jenisnya disposable yang plastik sekali buang aja.